Halo teman-teman semua, balik lagi di T4Play. Video kali ini saya akan mereview kamera di handphone Zenfone 5 yang kebetulan 4 bulan yang lalu sudah saya review handphone ini ya. Karena memang saya berjanji untuk mereview khusus kameranya di video yang terpisah. Jadi kali ini saya akan membuat video tersebut. Sebelumnya saya juga minta maaf karena memang video ini baru saya buat karena memang agak sedikit males, lalu juga agak cukup banyak ke jadwal. Jadi kali ini saya akan membuat videonya. Dan untuk informasi, yang kalian lihat ini videonya saya rekam pakai Zenfone 5 nya. Jadi saya nggak bisa tunjukin unitnya karena memang sedang buat merecord video ini. Dan kalian bisa lihat hasilnya ini di kondisi di dalam ruangan pakai tambahan lampu. Ini malam hari ya. Dan kalau kita lihat sih sebenarnya ini kondisi yang cukup cahaya. Jadi kalian bisa lihat hasil videonya kayak apa. Dan ini saya setting di 1080p alias Full HD 30 fps. Ini saya menggunakan aplikasi Gcam. Kenapa nggak pakai aplikasi bawaannya? Karena kalau pakai aplikasi bawaannya, saya nggak bisa nge-record kamera kalau dipasang mic eksternal. Jadi mau nggak mau saya menggunakan ke aplikasi Gcam-nya. Tapi untuk hasilnya sih nggak terlalu beda jauh. Oke, sebelum dimulai saya jelasin terlebih dahulu spek kameranya. Ini HP bersetup dual kamera yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel di lensa utama, ada OIS dan AIS. Dan lensa ultrawide-nya ada di 8 megapiksel dengan fixed focus. Untuk hasil di kamera utama dengan kondisi cukup cahaya, hasilnya masih sangat bagus loh, terutama dalam menangkap detail objek. Sharpness juga gak lebay, masih oke, masih cakep. Dynamic range yang cukup di harga 1 jutaan. Overall khusus di kamera utamanya masih sangat bisa bersaing dengan HP keluaran terbaru di 2 jutaan sampai 3 jutaan. Nah, kalau lensa ultrawide-nya sih beda lagi nih ya. Karena nggak ada autofocusnya alias fixed focus, jadi buat nangkep objek yang agak deket jadi kurang oke. Serta aperture yang cuman di bukaan f2.2. Jadi teman-teman waspada aja saat memotret di kondisi yang minim cahaya. Lalu kualitas lensa utama dan ultrawide-nya juga cukup jomplang. Ya, perlu diingat juga ini HP mid-range yang keluar di tahun 2018 juga. Tapi meskipun begitu, lensa ultrawide-nya sih masih ya 11-12 sama punya Redmi Note 9 Pro. Buat jepret-jepret di cahaya yang cukup sih masih worth it banget. Untuk karakter fotonya di antara lensa utama dan ultrawide-nya malah cukup jauh berbeda. Dimana kamera utamanya agak ngeboost saturasi biar dapat karakter foto yang eye pleasing alias langsung mateng. Dimana menurut saya ini adalah andil dari AI kamera ini. Lalu di kamera ultrawide-nya malah sebaliknya, warnanya cenderung natural meskipun di beberapa kondisi agak sedikit pucat warnanya. Untuk kamera depan, di cahaya cukup masih bisa diandalkan dan nggak terlalu jelek-jelek banget. Kalau kamera utama di low light sih ya so-so masih bisa lah kebantu sama bukaan diafragmanya yang di bukaan f1.8. Namun entah kenapa di kondisi yang nggak terlalu low light, malah software kameranya itu terlalu ngeboost naikin noise reduction-nya yang bikin objek jadi kurang detail. Tapi masih dalam tahap wajar. Tapi sebenarnya saya paling suka dari kamera Zenfone 5 ini yaitu adalah di mode Pro-nya. Meskipun belum ada menu focus picking. Tapi dari manual focus sampai manual exposure up to 32 detik bikin enak banget buat yang main like painting ataupun hunting Milky Way. Oh ya, shutter speed di lensa ultrawide-nya mentok di 16 detik. Mode lain di kamera ini sih paling ada animasi GIF yang bikin foto berformat GIF, panorama sama resolusi super yang bikin resolusi foto jadi 50 megapiksel. Kalau tidak salah ya. Tapi jarang kepake sih. Karena memang jika kita menggunakan mode yang 50 megapiksel mengakibatkan waktu mencepretnya yang sangat lama. Nah, dari tadi kan cuma ngomongin plusnya aja. Sekarang kita bahas poin minusnya. Khusus buat mode kameranya yaitu AI kameranya yang cukup lebay. Oke, saya juga paham AI ini berguna juga buat memaksimalin scene atau objek yang difoto. Tapi di beberapa kondisi, apalagi banyak
objek pohon hijau itu AI-nya terlalu naikin saturasi warna hijaunya secara berlebihan, serta menaikkan vibrant warna hijaunya, jadi membuat mata kurang nyaman. Lalu karena saya lebih suka karakter foto yang less processing, jadi AI ini malah jadi salah satu musuh saya. Sayang sekali AI ini nggak bisa di nonaktifkan. Sebenarnya sih bisa diakalin dengan format RAW-nya sih. Akan tetapi format RAW di Zenfone 5 ini cukup jelek, penuh dengan noise dibanding punya Zenfone 3 atau bahkan punya Nokia Lumia 1020 jadul. Serta informasi file RAW-nya juga nggak bisa buat naikin shadow dengan baik, karena naikin shadow dikit malah noise banget dan detailnya hilang. Tapi tenang, kekurangan di atas sebenarnya sih bisa diatasi pakai Gcam, mulai dari processing yang lebih baik sampai penambahan mode malam. Karena seriusan, ini HP dipasangin Gcam jadi cakep banget. Hasilnya khususnya buat foto malam hari atau low light, itu hasilnya jadi naik secara signifikan. Oke, review ini sudah cukup kepanjangan, jadi mungkin kesimpulannya adalah jika teman-teman cari handphone yang berkamera cukup bagus di harga 1 jutaan, yang bekas ya tentunya, kalian bisa ambil bekasan dari Zenfone 5 ini, karena kalau di marketplace itu sudah cukup murah, paling sekitar 1,3 juta, dan kalian bisa dapat kamera yang bagus. Apalagi kalau mau install Gcam juga tinggal install, nggak perlu oprek-oprek, dan tentu saja ada mode manualnya. Jika kalian suka dengan memotret Milky Way ataupun like painting, kalian cocok banget pakai handphone ini. Ataupun kalau kalian nggak butuh mode manualnya, saran saya sih bisa ambil Google Pixel series ya. Dari Google Pixel 2 sampai 3a itu sudah cukup dan malah mungkin bagus banget sih di harga segitu. Jadi ya kayak gitu video saya kali ini, sekian dan terima kasih.